این مشت‌های آهنی تا نابودی تک تک شما به اخراج شما از منطقه به حول قوه الهی به سوی شما نواخته می شود. Jangan pernah memandang remeh lawanmu, karena boleh jadi lawanmu yang akan menang. Sebuah ungkapan yang sangat cocok menggambarkan situasi Amerika Serikat saat ini. Donald Trump mengira dengan menyerang ke ratusan titik akan membuat Iran menyerah begitu saja. Namun nyatanya Korps Garda Revolusi telah berhasil memberikan pelajaran yang jauh lebih pedih. Puluhan rudal Segel telah mendarat di sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di negara Teluk. IRGC juga semakin dikdaya dan mengklaim telah memenangkan pertempuran di Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi menegaskan jalur perdagangan dunia ini kembali ditutup untuk kapal komersial. Di saat perang pecah, Lindsey Graham selaku senator Amerika Serikat secara tiba-tiba meninggal dunia. Sahabat Donald Trump ini sebelumnya masuk ke dalam operasi target pembunuhan oleh IRGC. Apakah kematian Lindsey Graham merupakan ulah dari IRGC? Jika seandainya benar, nyawa Trump dan Netanyahu pun pastinya terancam. Bagaimanakah strategi yang diambil Trump dalam pertempuran kali ini? Cetak Gol coba merangkum kedikdayaan Iran mengalahkan kesombongan Donald Trump sebagai berikut. Perang membara hebat, Iran tutup Selat Hormuz. Sikap tinggi hati nampaknya sudah mendarah daging dan selalu melekat kepada seorang Donald Trump. Sosok pemimpin jahat bak iblis ini mengaku bakal menghancurkan Iran sampai ke dalam. Ya, militer Amerika Serikat baru saja menyerang Iran dengan menargetkan 140 titik. Gak tanggung-tanggung mereka menyerbu tempat penyimpanan amunisi rudal dan drone milik IRGC. Pasukan AS menghantam sekitar 140 target militer Iran dengan amunisi presisi yang diluncurkan oleh pesawat tempur berbasis darat dan laut, drone dan kapal angkatan laut, tulis Senkom. Jika ditotal dari perang bergejolak 3 hari lalu, militer Amerika telah menyerang 300 target. Donald Trump mungkin berpikir serangan ini bisa melumpuhkan separuh kekuatan Iran. Apalagi yang ditargetkan adalah gudang penyimpanan amunisi milik Korps Garda Revolusi. Secara logika, pastinya IRGC sudah tidak punya amunisi untuk melancarkan serangan balasan. Wajar jika Trump jumawa dan mengklaim gak lama lagi Iran akan menyerah. Presiden berambut pirang ini bahkan mengejek pemimpin Iran seperti sampah yang mengalami sakit jiwa. Saya tidak mau berurusan dengan mereka lagi. Mereka sampah, mereka dipimpin orang-orang sakit jiwa, dan mereka orang-orang yang kejam dan brutal, kata Trump. Bukan Iran namanya jika direndahkan tidak berani melawan. Abbas Araghchi menegaskan Iran bukan orang-orang sampah rendahan dan menyebut orang dengan bangsa yang kuat. Mengucapkan kata-kata yang merendahkan bangsa Iran yang beradab dan berani tidak mengurangi kebesarannya. Kami tidak membalas kekasaran dan kekerasan, tetapi dengan tindakan tanpa rasa takut dan keberanian yang besar, tegas Menteri Luar Negeri Iran. Ucapan Abbas soal bangsa Iran yang kuat seolah divalidasi oleh Panglima Jenderal IRGC. Ahmad Fahidi menegaskan akan menjadikan pangkalan militer Amerika seperti neraka. Perhitungan terhadap pangkalan-pangkalan AS di kawasan tersebut merupakan masalah terpisah. Mereka akan menghadapi neraka dalam beberapa hari mendatang, tegas Panglima Jenderal IRGC. Janji dari Ahmad Fahidi bisa ditunaikan dengan tuntas. Korps Garda Revolusi meluncurkan puluhan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Kita mulai dari rudal pertama yang sudah mendarat di pangkalan militer AS Jordania. Bersumber dari CNN Indonesia yang dikutip media Iran, IRGC mengklaim serangan ini menghancurkan hanggar.
Hanggar-hanggar tersebut dikabarkan menampung drone MQ-9 Reaper milik Paman Sam. Dari tangkapan citra satelit, beberapa bangunan memang dikabarkan mengalami kerusakan. Gak main-main, serangan ke pangkalan militer Amerika, IRGC menggunakan rudal jenis Segil. Rudal ini punya daya hancur dan daya ledak yang lebih besar dari rudal-rudal jenis lainnya. Serangan Iran ke pangkalan militer Amerika di Jordania masih belum seberapa. Hingga memasuki hari keempat perang, Korps Garda Revolusi kembali menyerang pangkalan di negara Teluk lainnya. Lagi-lagi IRGC meluncurkan rudal Segil ke basis militer di Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Oman. Nampak jelas setelah rudal ini diluncurkan terlihat kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi. Jika kalian berpikir IRGC sudah puas dengan meluncurkan rudal ke pangkalan AS, kamu salah besar. Korps Garda Revolusi juga terlibat konfrontasi di Selat Hormuz. Bahkan menurut kabar terbaru, Iran telah resmi menutup kembali selat tersebut. Menurut IRGC, jalur perdagangan terpenting dunia ini masih masuk ke dalam kekuasaan Iran. Kapal-kapal komersial yang gak punya izin dipersilakan untuk meninggalkan Selat Hormuz. IRGC gak segan-segan akan menembak kapal membandel yang coba merangsak masuk. Muhammad Bagher Ghalibaf menyebut akan ada harga mahal yang harus dibayar oleh Trump. Kami katakan kepada Anda, penuhi janji Anda atau akan bayar harganya. Kenyataan akan memukul Anda, tegas Ghalibaf. Namun Trump datang seolah pahlawan dan menjamin kapal-kapal komersial bisa melintas. Presiden Amerika Serikat ini menegaskan Selat Hormuz tetap dibuka untuk pelayaran. Dalam wawancaranya bersama dengan CNN, Trump mengatakan dunia untuk tidak memperdulikan klaim Iran. Iran has declared the Strait of Hormuz closed. Is that true, Mr. President? It's open as far as we're concerned. Don't talk about it. Talk about the reason that you asked me to speak. Okay. We appreciate your time, sir. CENTCOM juga menegaskan lalu lintas di Selat Hormuz lancar tanpa hambatan apapun. Iran tidak mengendalikan selat itu. Lalu lintas lancar, tulis CENTCOM. Kematian mendadak sahabat Trump karena dibunuh Iran, namun Iran tetap gak mengindahkan peringatan dari CENTCOM. Korps Garda Revolusi tetap menutup Selat Hormuz dan menegaskan Amerika Serikat tidak berhak mengelola selat tersebut. Muhammad Bagher Ghalibaf menegaskan selat ini hanya akan dibuka di bawah pengaturan Iran. Amerika Serikat masih belum belajar bahwa bullying dan mengingkari janji tidak lagi bebas dari konsekuensi. Era bullying berakhir. Jika Anda menyerang, Anda akan diserang balik, tegas Ghalibaf. Apa yang diucapkan oleh negosiator utama Iran ini semakin menegaskan jika perang ini sulit berakhir. Yang lebih parah, gejolak perang ini merambat hingga ancaman pembunuhan. Rakyat Iran sebelumnya mengancam akan membunuh Donald Trump. Sang presiden juga mengakui bahwa dirinya menjadi target pembunuhan nomor 1 di Iran. Saya juga bisa tiada karena saya adalah target nomor 1 pembunuhan oleh mereka, kata Trump. Tak hanya Trump, rakyat dan pemerintah Iran juga menargetkan beberapa pemimpin lainnya, termasuk sang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang akan dilenyapkan. Tokoh-tokoh dari senator Amerika Serikat lainnya juga nggak luput dari target pembunuhan Iran, mulai dari Peter Thiel, Mark Dubowitz, Ben Shapiro, hingga Lindsey Graham. We have some targets here for you. Do you approve? Oh, this one. Nama terakhir menjadi sorotan akhir-akhir ini. Lindsey Graham selaku senator Amerika Serikat dikabarkan meninggal dunia. Bukan terkena rudal, melainkan terkena penyakit secara misterius. Menurut laporan, pria 71 tahun ini sebelumnya sehat dan tidak punya riwayat penyakit mematikan. Kabar meninggalnya Graham sudah dikonfirmasi langsung oleh Direktur Komunikasi AS. Keluarga Senator Graham menghargai doa-doa pada saat ini dan meminta privasi selama masa yang sulit ini, tulis laporan tersebut.
Mendengar kabar meninggalnya Graham, televisi Iran langsung menyambut baik, termasuk presenter dari CNN TV Iran yang menyampaikan ini adalah kabar yang baik untuk Iran. این خبر اونقدر خبر خوبیه که دوست دارم یک بار دیگه براتون بخونم. لینستی گراهام سناتور ضد ایرانی به درک واصل شد. Graham merupakan salah satu tokoh berpengaruh di tubuh Partai Republik. Dia pertama kali terpilih menjadi anggota Senat Amerika pada tahun 2002 hingga 2020. Dalam karir politiknya, Graham pernah menjabat sebagai Ketua Senat Budget Committee. Dia juga menjadi anggota sejumlah komite penting, termasuk Senate Committee on Appropriations. Kematian mendadak Graham membuat kita terlintas dengan satu pikiran. Mengapa kematiannya bertepatan dengan ancaman pembunuhan yang dilancarkan pemerintah dan rakyat Iran? Apakah Amerika Serikat menyembunyikan kematian Graham? Kalau kita melihat beberapa pertempuran, negeri Paman Sam memang paling lihai dalam menyembunyikan hal-hal yang janggal. Pada bulan Juni lalu, Trump murka dan gak terima dengan pemberitaan The New York Times. Media asal Amerika Serikat ini menuliskan headlines jika Trump telah kalah dalam perang. Saking gak terimanya, Trump bahkan menggugat media yang berbasis di New York ini ke pengadilan. Cara New York Times yang korup dan gagal memberitakan kisah tentang Iran yang sangat terpukul dan babak belur melalui fakta palsu dan dibuat-buat, menurut saya adalah pengkhianatan, tulis Trump di platform Truth Social. Dapatkan sendal pria dari brand Elfelde, bisa kamu dapatkan potongan harga dengan mengklik link di bawah ini. Iran beri pelajaran pedih banyak pasukan AS yang gugur. Pertempuran hebat yang terjadi akhir-akhir ini selalu menimbulkan banyak korban jiwa. Entah kebetulan atau tidak, saat perang kembali bergejolak, seorang komandan Amerika dikabarkan tewas. Apakah tewasnya komandan Amerika Serikat ada kaitannya dalam perang? Mari kita kupas satu persatu. Gabriel Edwards sendiri meninggal dunia setelah helikopter yang dipimpinnya melakukan pendaratan darurat. Namun yang perlu dicatat, tewasnya Gabriel Edwards bukan disebabkan karena serangan Iran, melainkan karena kecelakaan. Saat ini dia ditugaskan di skuadron helikopter tempur Laut 5. Tepatnya di atas kapal induk Amerika kelas Nimitz, yakni USS George H.W. Bush. Angkatan Laut Amerika menegaskan kematian Edwards bukan disebabkan karena serangan dari musuh. Saat insiden terjadi, skuadron HSC-5 sedang dikerahkan di wilayah Timur Tengah. Kepergian Edwards meninggalkan duka mendalam bagi rekan-rekan sejawatnya. Komandan Carrier Air Wing 7, Kapten Matthew Lewis, memberikan penghormatan tinggi. Edwards adalah lambang kepemimpinan yang tidak mementingkan diri sendiri. Sosok yang mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan dan pengorbanan selama 20 tahun terakhir, kata Lewis. Namun Amerika tidak boleh jemawa karena ancaman Iran akan terus datang. Bahkan Mojtaba Khamenei sudah menginstruksikan untuk berperang total dan habis-habisan melawan Amerika dan Israel. Mojtaba mengatakan perang total ini semata-mata hanya untuk membalaskan kematian sang ayah. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus tuntutan rakyat Iran. Mojtaba menyebut ada 4 alasan di balik tekadnya yang begitu menggebu-gebu, yakni ingin menunaikan janji dan mempertahankan cita-cita revolusi Islam. Dia pun yakin jika perang total melawan Amerika Israel, kemenangan Iran telah di depan mata. Celana kargo pria dari berbagai ukuran dan warna bisa kamu dapatkan dengan harga 119 ribuan saja. Cek linknya sekarang untuk dapatkan potongan harganya. Itulah ulasan kedikdayaan Iran mengalahkan kesombongan Donald Trump. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Donald Trump masih belum kapok dan akan terus memerangi Iran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.